Om Swastiastu. Halo semua, thank you yang udah klik video ini. Perkenalkan aku Dia dan welcome to my channel. Di channel ini aku akan membahas mengenai cerita-cerita horor, mistis, misteri, dan juga kriminal. Jadi untuk teman-teman semua yang suka dengan topik-topik di atas, pastiin untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Aku kasih kalian waktu 5 detik buat subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Matikan lampunya, pakai headsetnya, dan kita masuk ke ceritanya. Judul cerita kali ini adalah Ilmu Lea, Pemakan Garis Keturunan. Hah? Gimana tuh maksudnya? Nah, aku yang intermezzo sedikit ya. Jadi di Bali itu ada satu ilmu yang sangat disakralkan sampai saat ini yang dinamakan ilmu Lea atau pengeleaan. Nah, setahu aku ilmu Lea atau pengeleaan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ngiwe dan nengen, ngiri dan nganan, hitam dan putih. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah seorang orang yang belajar ilmu ngiwe yang pada akhirnya itu memakan atau menumbalkan garis keturunannya hampir semuanya. Hampir ya semeton ya, hampir. Bukan semuanya tapi hampir. Kenapa hampir? Tonton sampai habis. Nah, kisah kali ini itu berpusat pada seorang nenek yang kita beri nama untuk mempermudah adalah Dadong Lampir ya. Dadong Lampir ini memiliki seorang suami, dua orang anak yaitu Bapak Gede dan Mbok Wayan, satu orang menantu yaitu istrinya Bapak Gede yang kita beri nama Ibu Wayan, serta dua orang cucu yaitu Putu dan juga Made. Nah, dari luar ini penampakan atau penampilan keluarga ini tuh seperti keluarga-keluarga pada umumnya, nggak ada yang aneh dan nggak ada yang berbeda. Tapi ada desas-desus yang mengatakan atau mengabarkan sesuatu tentang Dadong Lampir. Apa itu? Nah, berawal dari munculnya penampakan-penampakan di sekitaran atau di area rumah daripada Dadong Lampir ini hingga teror pocong yang meneror satu desa, khususnya di jalan dekat rumahnya Dadong Lampir ini. Jadi waktu itu masih tahun akhir 90-an ya Ton ya. Jadi masih kayak motor itu masih jarang dan biasanya warga sekitar itu kalau mau pulang atau mau bepergian itu jalan kaki. Nah, suatu ketika ada seorang warga yang menemukan sebuah karung putih atau bahasa Bali itu kampil di tengah jalan. Orang ini tuh berpikir, thinking dia gitu loh. Siapa naruh kampil atau karung ini di tengah jalan malam-malam pula? Ya kan? Waktu itu masih belum terlalu malam, masih sekitar jam 8, jam 9-an. Inisiatiflah si warga ini untuk melihat isi karung itu, didekati. Oh, ternyata terikat karungnya, itu ada kerucutnya di atas sini, itu ada kerucutnya, jadi kayak terikat gitu ya. Ketika akan diperiksa dan akan dicek, ternyata karung itu menggeliat dan membalikkan wajahnya, menampakkan wajah busuknya kepada si warga ini. Jadi ternyata itu bukanlah karung sembarang karung, melainkan pocong yang tidur di aspal atau di jalan dan ditemukan oleh si warga ini. Akhirnya si warga ini lari tunggang langgang tanpa aba-aba, langsung lari dan sambil berteriak, ada pocong, ada pocong, ada pocong pules. Pocong pules itu pocong tidur. Teror pocong ini berjalan cukup lama sampai masyarakat itu nggak berani keluar setelah sandikala atau maghrib ya. Kalau di Bali namanya sandikala, itu di jam 7-an gitu. Masyarakat sudah nggak berani keluar, utamanya melewati jalur rumah dari Dadong Lampir ini. Sampai pada suatu hari sesuatu yang lebih mind blowing terjadi sama Tom.
Suatu hari ada yang kita sebut saja warga sekitar bernama Bapak A. Beliau ini hendak pulang ke rumahnya. Tapi untuk pulang ke rumahnya ini beliau harus melewati rumah dari Dadong A. At least melewati jalan yang ada di depan rumah Dadong A. Iya kan? Nah, dari kejauhan beliau ini sudah melihat Dadong A tengah ngereh di depan rumahnya. Nah, ngereh ini apa ya kan? Aku jelaskan sedikit. Ngereh ini adalah suatu ritual yang dilakukan oleh penekun ilmu Lea untuk merubah wujud. Nah, kembali ke cerita Bapak A. Bapak A menyaksikan atau melihat si Dadong Lampir ini menggunakan kain jari atau kamen selutut dengan rambut yang digerai dan sangat berantakan. Beliau didapati tengah nengkleng atau menaikkan satu kakinya sambil menari-nari di halaman rumahnya, di jalanan itu dia sedang melakukan itu di sana, dan sesekali dia membungkukkan badannya untuk mengibaskan rambutnya yang tergerai itu. Tanpa sengaja Bapak A ini menyorotkan sinar senternya sehingga melihat ekspresi atau wajah dari Dadong A. Sangat jelas terlihat Dadong A dengan penampilannya yang menyeramkan itu tengah melototi ke arah senter Bapak A ini. Bapak A yang melihat itu langsung membuang senternya dan lari tunggang langgang ke rumah-rumah warga sekitar. Sesampainya di rumah terdekat, beliau ini nggak bisa bicara teman-teman. Jadi seperti orang gagap gitu loh Ton. Nah, jadi langsung diberikan air oleh warga, ditenangkan. Ada apa, ada apa, ada apa. Akhirnya Bapak A ini mengatakan bahwa saya lihat Dadong A ngereh di depan rumahnya. Saya lihat Dadong A ngereh. Nah, warga ini jadinya berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi daripada yang dikatakan oleh Bapak A. Dan ternyata Dadong Lampir sudah tidak ada di situ. Oke. Bapak A akhirnya diantarkan pulang oleh warga sekitar dan kabarnya keesokan harinya beliau mengalami demam dan muntah mising atau bahasa Indonesianya muntah berak, muntah ber ya. Mulai dari sinilah desas-desus atau gosip-gosip ini semakin dikuatkan bahwa Dadong A ini memang mempunyai ilmu spiritual dan beliau ini adalah penekun ilmu Lea karena beliau sudah menunjukkan eksistensinya secara kontroversial, yaitu dengan menunjukkan bahwa beliau ini bisa ngereh depan rumahnya, ya kan? Tapi tak ada satupun warga yang berani memberitahu keluarganya ataupun sekedar untuk menyampaikan informasi ini tuh nggak ada yang berani gitu loh. Ya kali takut dicetik gitu loh, takut disantet ya kan. Hingga suatu hari datang kabar duka dari keluarga ini ya Semeton ya. Setelah beberapa hari dari ketahuannya Dadong A ini ngereh di depan rumahnya, suami beliau jatuh sakit. Ciri-ciri sakitnya itu adalah demam, menggigil, seperti orang ketakutan, diare dan muntah. Sehingga kalau sudah muntah terus-menerus, tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh beliau. Beliau sakit ini selama berhari-hari. Sehingga karena tidak ada asupan nutrisi, yang ada malah muntah dan diare terus-menerus, otomatis sisa badannya ini tuh habis semua, sisa cuma tulang dan kulit aja gitu loh. Nah, setelah berhari-hari menahan sakit seperti itu, suami dari Dadong Lampir ini meninggal dunia. Itu adalah meninggal yang pertama. Tapi menurut gosip yang beredar di seputaran desa bahwa meninggalnya Peka ini bukan karena hal lain melainkan karena dimakan atau diamah atau ditumbalkan oleh Dadong Lampir untuk ritualnya agar dia bisa naik tingkat seperti itu. Tak berselang beberapa lama, sekitar 1 tahun dari ayahnya meninggal, Bapak Gede, masih ingat Bapak Gede, anak pertama dari Dadong Lampir ini, pulang dari minum tua.
Nah, jadi jangan ditiru ya Ton ya. Jangan ya Ton ya, jangan. Oke, tit. Bapak gede ini pulang dari minum tua dan beliau ini dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol itu malah menantang Lea atau ngundang Lea bahasa Balinya. Jadi beliau ini teriak-teriak mengatakan bahwa Dija ada Lea, mai oren amah jeleman ini, mai oren mai gitu. Jadi bahasa Indonesia itu di mana ada Lea, sini makan saya, kalau berani sini pokoknya. Nah, Bapak gede ini terus mengatakan hal-hal seperti itu padahal sudah dilarang oleh teman-temannya karena mereka pulang bareng-bareng bersama teman-temannya. Tapi Bapak gede ini tuh karena sudah mabuk mungkin ya dan di bawah pengaruh alkohol, jadi beliau ini teriak-teriak seperti itu. Tiba-tiba, wush, seekor kelelawar mendarat tepat di leher Bapak gede dan menggigitnya krauk. Akhirnya kelelawarnya pergi begitu saja. Bapak gede yang waktu itu kaget. Saya juga kaget sebenarnya, kaget. Langsung menjerit dan berteriak-teriak, sakit. Nah, teman-temannya ini akhirnya membantu dan menggotong Bapak gede ini untuk pulang dong, ya kan? Nah, ternyata ini luka bukan luka biasa. Kayaknya ini kelelawar, ini jelmaan Dracula ini. Dia itu menjalar dengan sangat cepat dan membusuk juga dengan sangat cepat. Jadi yang awalnya hanya luka kecil menjadi luka yang lebih besar, borok dan bernanah sampai menghabiskan hampir sebagian dari leher Bapak gede ini semeton. Jadi Bapak gede ini udah gak bisa makan, gak bisa ngomong, gak bisa minum, badannya kurus kering, mukanya pucat pasi, dan akhirnya beliau meninggal dunia karena sakit atau luka di lehernya ini. Otomatis karena Bapak gede sudah tidak ada, Ibu Wayan ini kan menjanda ya. Jadinya beliau harus menjadi tulang punggung keluarga karena masih ada Dadong Lampir, masih ada Mbok Kade, masih ada 2 anaknya yang harus dia nafkahi juga, ya kan? Entah karena lelah bekerja atau bagaimana, berselang 2 tahun setelah kematian, 2 tahun kurang lebih ya, 2 sampai 3 tahun dari kematian suaminya, Ibu Wayan ini sakit semeton. Sakit awalnya karena demam biasa, jadi diantar oleh anaknya ke bidan untuk berobat. Tapi ternyata semakin lama, kenapa sakitnya semakin mirip dengan Peka ini, almarhum Peka ini, semakin mirip dia sakitnya. Jadi Ibu Wayan ini panas, menggigil, ketakutan, diare, dan muntah. Berbulan-bulan beliau sakit seperti itu, lagi-lagi tidak ada bisa makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Suatu malam gitu ya, suasana sangat mencekam, angin bertiup pelan tapi membawa hawa dingin, dan rasa mengerikan itu tuh kayak seakan rumah daripada Ibu Wayan ini dipenuhi oleh sosok-sosok yang menunggu kematiannya. Dan benar saja malam itu akhirnya Ibu Wayan menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya Putu dan Made menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya telah tiada. Akhirnya Mbok Kade lah yang menggantikan posisi sebagai tulang punggung keluarga. Mbok Kade ini tuh sangat disayang oleh Dadong Lampir ini ya, sangat disayang. Oke, sorry aku ganti baju, tepatnya bukan ganti baju ya, tapi ganti hari karena kemarin lightingku yang di belakang ini, yang merah ini tiba-tiba mati gitu aja. Jadi terpaksa aku men-pause videonya dan aku beli lighting baru lagi dulu, baru aku bisa cerita lagi. Entah itu ini agak aneh sebenarnya ya, karena lighting itu baru banget aku beli, tapi ya udah mati gitu aja.
Entah memang kesalahan teknis atau karena ada sesuatu yang membuat aku tidak boleh menceritakan, aku juga tidak tahu. Tapi ya sudah, itu ceritaku, jadi kita skip aja, kita lanjut ke cerita yang kemarin ya. Nah, kemarin kita sampai pada titik dimana Mbok Kade ini sangat disayang oleh si Dadong Lampir ini, sehingga dia tidak percaya pada apapun kata-kata atau desas-desus dari tetangga-tetangga ataupun masyarakat sekitarnya. Nah, tapi sampai suatu hari Mbok Kade ini jatuh sakit sama Ton. Jatuh sakit yang sama persis dengan yang dialami oleh Peka, oleh Bu Wayan, dan oleh Putu. Tapi nggak sampai muntah darah. Mungkin Putu itu muntah darah karena dia juga dulunya peminum ya, peminum alkohol, jadi dia kena muntah darah juga. Sedangkan Mbok Kade ini nggak sampai muntah darah. Nah, tapi di tengah-tengah sakitnya ini ya kan, dia mulai berpikir apakah mungkin benar yang disampaikan oleh warga sekitar, apakah benar memang di lemah atau di siang hari Mbok Kade ini sangat disayang. Tapi akan berbeda sekali ceritanya jika sudah malam hari, karena yang malam hari itu bukan lagi Dadong Lampir yang sebenarnya. Di tengah-tengah sakitnya ini, saat akan menjelang ajalnya, seolah Mbok Kade ini sudah tahu semeton bahwa dia ini bakalan ya diambil begitu ya. Dia berkata pada ponaannya yang masih tersisa satu orang ini, yaitu Made. Made, menikahlah sejauh mungkin keluar dari desa dan jangan pernah kembali. Itu pesan terakhirnya. Seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, malam mencekam itu datang lagi, di mana lolongan anjing yang begitu keras, aura dingin yang begitu menusuk datang dan menghampiri rumah daripada Dadong Lampir ini. Dan akhirnya Mbok Kade pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum waktu penumbalan terjadi lagi, akhirnya Made ini lulus SMA dong. Akhirnya dia langsung menikah, keluar desa, dan dia sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah ya mengunjungi dadongnya. Saya juga kurang tahu. Oke, lalu gimana dia nasib di Dadong Lampir ini? Sampai saat ini, sampai detik ini, sampai saya take video ini, saya belum mendengar kabar kematian ataupun meninggalnya Dadong Lampir ini. Jadi beliau ya masih ada, mungkin masih sehat. Ciri-cirinya seperti apa sih sampai segitunya gitu loh menggambarkan Dadong Lampir? Nah, untuk menggambarkan, kalian bisa bayangkan seorang nenek dengan wajah tirus dan tulang pipi yang menonjol, mata yang seakan-akan keluar berwarna merah. Merahnya itu bukan karena cahaya gitu, bukan semeton, tapi kayak putihnya ini itu warnanya itu merah gitu loh, warnanya itu merah. Jadi ada bola mata hitam, yang ini kita putih ini normal kan, dia tuh seakan ada warna merah-merahnya gini kayak di belakang saya ini, kayak gitu. Dengan gigi yang mohon maaf sebelumnya sedikit tonggos sambil memakan atau nyirih. Semeton bisa bayangin nenek-nenek tua bungkuk jalan sambil yang dia kunyah adalah sirih, sehingga ketika dia ngejengit atau nyengir itu yang kelihatan apa? Warna merah, seolah-olah cairan merah memenuhi bibirnya. Jadi kalau semeton bayangkan, seperti itulah perawakan atau penampakan dari Dadong Lampir ini. Nah oke, itu dia cerita dari aku yang berjudul Ilmu Lea Pemakan Garis Keturunan. Dan kenapa aku bilang hampir tadi di awal bahwa tidak semua garis keturunannya berhasil diambil, karena tersisa si Made yang akhirnya menikah keluar sebelum waktu penumbalan. Ini udah menjadi cerita umum di masyarakat, tapi tidak ada yang pernah berani menyampaikan ataupun menceritakannya. Sampai hari ini aku ceritain ke kalian, jadi kalian juga tahu, jadi hati-hati aja ya. Bercanda. Oke, sekian video dari aku. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kalau bisa, biar banyak orang yang tahu cerita-cerita ini. Jadi
Di sini aku akan mengupas sebisa mungkin kisah-kisah yang ada di Bali karena aku orang Bali, tapi tentu aja nggak menutup kemungkinan aku juga akan men-share cerita-cerita dari daerah lain karena Nusantara kita ini luas banget dengan segala kultur dan budayanya. Oke? Itu aja bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.